Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Wickrama Putra, saya dari kelas 1193. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah permainan softball. Softball adalah olahraga bola bergu yang terdiri dari dua tim. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis, yaitu baseball atau hardball. Kedua permainan ini termasuk dalam kategori permainan bola kecil. Dari dua tim tersebut ada regu yang berjaga atau defensif dan regu yang memukul bola atau ofensif. Setiap tim bersaing untuk mengumpulkan poin akhir dengan cara memutari base pelari sampai menyentuh base akhir atau home plate. Permainan softball pertama kali muncul di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di gedung olahraga Farragut Booth, Klub Chicago, Illinois pada 16 September 1887. Awal mulanya ada beberapa alumni Universitas Yale dan Harvard yang mendengarkan hasil akhir pertandingan sepak bola Amerika antara Yale dan Harvard di Klub Farragut Booth. Sesudah skor akhir diumumkan dan kemenangan untuk tim Yale, terdapat seorang alumnus Yale dengan antusias melempar sebuah sarung tinju ke pendukung Harvard. Sontak ada seorang dengan refleks mengambil sebuah tongkat dan memukul ke arah sarung tinju tersebut. Melihat hal itu, memberikan sebuah ide seorang reporter Chicago Board of Trade, yaitu George Hancock. Dia memberi saran untuk membuat sebuah permainan di dalam ruangan dengan bola yang dibuat dari sarung tinju yang dilempar tadi. Dia mengambil sarung tinju tersebut dan mengikatnya dengan erat memakai sebuah tali agar menyerupai bola. Kemudian dengan beberapa buah kapur, George menandai lantai Farragut Booth menyerupai lapangan baseball. Sebagai pemukulnya menggunakan sebuah sapu, tim dibagi menjadi dua dan George meneriakkan kata play ball. Maka dimulailah permainan itu dengan skor akhir 44-40. Semenjak saat itu permainan baseball versi dalam ruangan mulai dikenal, dinamakan indoor baseball, sebab bentuk bola yang berubah-ubah. Nama softball sebelumnya menyesuaikan material yang digunakan untuk membuat bolanya. Jadilah nama-nama yang digunakan saat itu yaitu kitten ball, army ball, moose ball, indoor-outdoor, recreation ball, dan playground ball. Di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan sama seperti yang dilakukan saat di dalam ruangan. Pada tahun 1908, sebuah organisasi National Amateur Playground Ball Association of the United States mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan menggunakan bola yang lebih besar. Pada tahun 1923, Kongres Rekreasi Nasional atau The National Recreation Congress meminta komisi untuk menstandardisasi olahraga ini. Dan tahun 1926, nama softball mulai digunakan walaupun belum diresmikan. Pada tahun 1933, kejuaraan dunia pertama kali dilaksanakan dalam lindungan Asosiasi Softball Amatir Amerika atau Amateur Softball Association of America, di mana telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Juara untuk softball kelas pria saat itu adalah G.L. Giles dari Chicago dan juara kelas wanita yaitu Great Northerns dari kota yang sama. Walaupun kejuaraan yang dipertandingkan adalah kelas amatir, tetapi mereka biasa disponsori oleh organisasi industri di wilayahnya. Sejak tahun 1933, softball sudah menjadi sebuah nama resmi. Dan pada tahun 1934, pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Sudah ada banyak perubahan peraturan sejak saat itu, terutama pada tahun 1946, di mana terdapat perubahan jumlah pemain dalam satu tim dari 10 ke 9 orang. Pemain ke-10 dinamakan short fielder. Pada saat itu, bertugas sebagai penjaga daerah dangkal bagian luar yang menjelajah di belakang. Pada tahun 1950, jarak antara pitcher plate dan home plate ditambah untuk putra, dari 43 kaki ke 46 kaki. Jika dilihat dari partisipan, softball sudah berkembang menjadi olahraga tim yang besar dan banyak digemari. Lapangan yang kecil juga tersedia, baik wanita maupun pria dapat memainkannya. Lebih jauh, pria di luar usia atlet dapat memainkan sebagai kegiatan di luar permainan resmi seperti piknik atau dalam komunitas sosial, tanpa melalui pemanasan dan latihan rutin yang diperlukan, sejenis dengan baseball. Pada tahun 1960-an, sebagian dari 125.000 tim telah terdaftar di Asosiasi Softball Amatir Amerika dan mengadakan 6 kejuaraan nasional setiap tahun. Itu belum termasuk anggota pria atau wanita yang bertanding dalam kompetisi tidak resmi. Di negara lain, softball juga menjadi olahraga yang digemari oleh banyak kalangan. Pada tahun 1949, tim Kanada, Toronto Tip-Top Tailors, memenangkan kejuaraan internasional, kompetisi pertama yang merupakan kejuaraan tingkat dunia untuk putra.
Diadakan tahun 1966 di bawah sponsor dari ISF atau International Softball Federation. Australia memenangkan kejuaraan pertama untuk wanita pada tahun 1965. Setelah membaca selanjutnya, perkembangan softball di Indonesia. Permainan softball di Indonesia sudah ada sebelum masa kemerdekaan. Olahraga ini awalnya hanya dimainkan oleh anak-anak, sekolah, dan perempuan, sehingga permainan ini dianggap terbatas bagi wanita. Namun, kesan tersebut segera sirna begitu Indonesia mengikuti pertandingan softball di Asian Games Bangkok. Pada saat itu permainan softball tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Mulanya softball hanya berkembang di Jakarta, Bandung, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Namun, kini telah menjadi salah satu cabang olahraga yang digemari masyarakat, terutama para pelajar dan mahasiswa. Untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan softball di Indonesia, diperlukan suatu badan yang mengaturnya. Oleh karena itu, selanjutnya dibentuk organisasi induk dengan nama Perserikatan Bisbol dan Softball Amatir Seluruh Indonesia, atau Perbasasi. Dengan adanya wadah tersebut, mulailah diadakan kompetisi softball tingkat nasional. Kejuaraan nasional pertama diselenggarakan pada 1967 di Jakarta. Di samping itu, sejak PON ke-7 di Surabaya, softball menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.